Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hijriah 2021 Masehi dimulai. Diawali dengan laporan perwira yang dituju. Agama guna memperkokoh persatuan dan kesatuan oleh Komandan Kodim 1412 Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Bupati Kolaka, yang kami hormati Ibu Bupati Kolaka Timur yang saat ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, kebetulan Ibu Bupati dari Jakarta, ya. Kemudian yang Kepala Pengadilan Agama Negeri, Ketua DPR yang diwakili oleh Wakil, yang saya hormati Ketua BNN, kemudian yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik, generasi muda, pramuka, dan yang saya banggakan prajurit, PNS dan keluarga Kodim 1412 Kolaka. Ya, ketinggalan, mohon maaf istri saya, Ketua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama yang kami latar belakangnya kami selenggarakan ini dengan adanya beberapa hal cukup intensif insiden-insiden yang terjadi sebelumnya, sehingga kami mengambil suatu inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga membentengi Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur. Rencana nanti saya ke Kolaka Utara juga, Pak, karena terlalu jauh, agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bentengi bersama wilayah Bumi Mekongga ini menjadi wilayah yang aman dan sejahtera untuk kita semuanya. Itu yang mendasari kami menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, selanjutnya sebelum kami sampaikan, ini adalah sedikit hasil pembelajaran kami selama ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Pak Bupati, akan kami paparkan secara singkat saja. Sedangkan nanti kalau memang ada yang masih kurang, mohon kami dikoreksi. Nah, karena hal ini nanti akan kami sebar ke para babinsa. Memang kalau diizinkan kami serahkan ke sekolah-sekolah untuk disampaikan ke adik-adik secara edukatif, dan mungkin kalau memang kami ada, kami juga akan menyampaikan. Jadi itu juga menjadi tujuan kami. Kami undang tokoh-tokoh agama yang di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur. Ada 5 tokoh agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Untuk Konghucu tidak ada di kedua kabupaten. Demikian latar belakang singkat. Sebelum kami sampaikan paparan singkat, kami mohon izin untuk menyampaikan, ini karena zaman milenial, Bapak Ibu sekalian, paparannya pakai video kan. Jadi sedikit saja kami laporkan apa yang sudah Kodim kerjakan bersama stakeholder terkait. Ini juga merupakan upaya kami untuk membawa kewibawaan Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur dan Utara, sehingga kita langsung bisa dimulai saja. Jadi kita berupaya, pertama kita membangun dulu internal kita, tamu undangan sekalian secara internal, nanti baru kita melangkah keluar dari satuan. Awalnya dari pagar
berbahaya pada. Ini wujud kerjasama juga dengan beberapa komponen masyarakat untuk membenahi internal coding diri. Jadi kita awali dengan internal. Kita tahu kita menerima hampir 137 prajurit baru secara tamtama. Jadi berjalan seiringan lah membangun fisik dan non fisik dari baik pangkalan maupun sumber daya manusia. Ruang data di awal kami meniru kantornya DPR Pak, tapi sedikit saja, replikanya kecil saja, replika kecil saja. Jadi kalau ada acara santai, kemarin ada mahasiswa nonton bersama di sini, sudah open bagi siapa saja yang ingin menggunakan, asalkan kami beritahu. Rencana di sebelah kami buat aula terbuka, itu bisa digunakan oleh masyarakat umum siapa saja. Kemudian dengan adanya 130 orang prajurit baru ini, kami pendidikan ini jangan sampai seperti Gubernur Sulawesi Selatan menangis gempa. Jadi seperti awalnya seperti pengungsi berjajar, antri kawan kita dapat kamar mandi baru juga bisa menggunakan situ. Selanjutnya adalah barang mereka. Kami laporkan juga Pak Bupati, Pak Kapolres juga sudah mengetahui, kami sampaikan kartu SST 23 orang pertama sehingga mereka step by step kalau yang dibutuhkan. Kemudian itu Bapak Ibu sekalian yang punya menantu komposi 2. Ini semua sudah pernah dipakai oleh dari mahasiswa. Jadi kami undang mereka datang apabila mau menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apapun. Jadi misalnya ibu-ibu kan sekarang bukan betul langsung saja mendaftar dan langsung terima. Kemudian ini program setiap bulan, termasuk wujud juga peduli terhadap masyarakat sekitar. Kita sudah mulai mengarah keluar. Dulu pertama tiap bulan kita undang anak yatim di sini. Dia doa bersama mendoakan seluruhnya. Mau menerima, tapi pizzanya milih Pak Heran, pizzanya kok spring bed itu. Ini kamar mandinya. Jadi semuanya kita lengkapi, memberikan yang terbaik, memberikan suasana baru bagi mereka. Ini di Desa Watu Bangga di SP5, jadi awalnya tidak bisa dilewati kendaraan. Nah sekarang setelah diperbaiki sudah bisa truk roda 6, sehingga pengangkutan hasil bumi dan ternak sudah bisa berjalan lancar. Tidak usah putar lagi sampai hampir 8 km langsung saja. Ada 2 jembatan yang berfungsi untuk memperlancar perekonomian masyarakat di sekitar di daerah Watu Bangga. Nah ini nanti karena orang sehat masuk ke poliklinik ini jadi sakit Pak. Sebenarnya orang sakit tambah sakit, makanya saya bongkar tadi. Nah ini rencananya kami berusaha bekerja sama dengan dinas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan gratis dan fasilitas kesehatan. Tetapi untuk khusus penyakit menular seperti kolesterol, darah tinggi, pengecekan dan kalau menular tidak ada. Rencana ini masih dalam tahap proses pekerjaan.
Nanti ada ruang IGD-nya, perawatan, barista, farmasi. Bagi nama Santuri, bukan Sianturi, Pak. Santuri, saya. Kepanjangan dari Sayani Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga wujud dari kerukunan umat beragama, Pak. Tidak hanya satu agama, semuanya silakan masuk. Harapannya adalah memwadahi anak-anak yang memiliki potensi tetapi mempunyai masalah kendala di finansial karena yatim atau yatim piatu. Ini kalau dari luas bangunannya bisa sampai 150, kita hanya maksimal 50 karena kita bangunkan tempat tidur 2 barak, tapi ada tempat belajar, tempat makan, dapur. Jadi ini nanti lokasi susulan yang sedang dalam proses pengerjaan sampai sekarang. Dalam proses ini di Desa Balosi, Kecamatan Kolok, Kabupaten Kolok Utara. Demikian sedikit kami laporkan apa yang sudah kami kerjakan. Kaitannya nanti kita rangkai dengan apa yang kami sampaikan. Kita tulis lagi. Lanjut. Jadi kami kaitkan dengan apa nanti yang kami sampaikan ini adalah pendahuluannya seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini sangat macam suku, agama itu salah satunya, ras, bahasa, ada lebih 581 bahasa berbeda di seluruh Indonesia. Salah satu kemajemukannya adalah agama. Nah, intinya adalah konflik umat beragama yang terjadi, pengalaman kami sebagai militer mau di ujung Aceh sampai ujung Papua adalah agama mengajarkan satu, tercapainya kedamaian, hidup saling menghormati dan saling menolong. Apabila setiap pemeluk agama memahami ini, inti dari setiap agama yang dipercaya, saya yakin potensi konflik itu akan semakin mengecil dan bahkan bisa hilang. Pasal 29 dan juga salah satu undang-undang tahun 65 yang sampai sekarang dipertahankan adalah tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Nah, tujuan kami ini memiliki visi yang sama, karena itu kami undang tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan, tokoh agama, tokoh FKUB, sehingga kita bisa menyamakan pandangan tentang keagamaan ini menjadi satu, yang intinya adalah menciptakan masyarakat merasa jauh dari ancaman kekerasan, sehingga konflik horizontal yang disebabkan oleh agama ini tidak ada. Karena kami lihat konflik yang paling berbahaya Pak, yang bisa menghancurkan dan butuh waktu lama memperbaiki disebabkan oleh agama. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri juga. Ini sedikit saja pandangan pemikiran mulai dari sinkretisme sampai dengan agree in disagree. Langsung saja kami rangkai, Pak. Intinya adalah sinkretisme itu pandangan bahwa semua agama sama. Bukan sama dalam beribadah atau melakukan ajaran masing-masing, bukan, tetapi intinya sama, mempunyai tadi ingin mencapai damai, saling tolong-menolong, menghargai dan seterusnya. Kemudian reconception itu kita harus sadar dulu, kita betul-betul paham nggak? Saya Islam betul-betul berislam, saya Hindu betul-betul paham, Buddha betul-betul paham. Karena yang bahaya itu setengah paham. Nah, itu yang bahaya. Setengah-setengah itu memang luar biasa. Kalau orang kaya sekali itu, Pak, pakai celana pendek, ya, pakai sendal jepit. Tapi orang setengah kaya itu bahaya ya. Apalagi orang kaya baru, OKB, nah, sama dengan agama. Kalau setengah-setengah pemahamannya nih, waduh. Kemudian dengan jalan sintesis ini pernah dilaksanakan di luar, tapi tidak di dalam. Tapi merupakan salah satu juga bagian dari mengambil sedikit-sedikit ajaran agama yang dikehendaki oleh masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah ajaran baru. Tapi di Indonesia tidak ada. Itu merupakan salah satu jalan juga pemikiran supaya terakomodasi terciptanya kedamaian. Pergantian dengan agree disagree itu intinya adalah kita setuju dengan perbedaan. Meskipun kita agama saya paling benar, itu tidak ada masalah. Silakan saja. Saya agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Tapi saya percaya setuju dengan perbedaan. Nah itu apabila kita terapkan 5 pemikiran ini, bisa kita yakinkan bahwa kerukunan di dalam wilayah itu bisa tercapai. Lanjut.
sedikit saja yang saya dapat Pak. Jadi mohon agama yang, karena saya Muslim Pak, ini saya dapat sedikit saja intinya. Nanti yang untuk agama dan kepercayaan apabila ada yang kurang tolong kami dikoreksi sebelum kami sampaikan ke Babinsa. Ini perspektif toleransi dalam pandangan agama Islam adalah seperti ini. Realitas itu kalau agama Islam selalu berusaha untuk berselaras atau berselarasi dengan budaya. Namun tidak hanya agama Islam saja, agama yang lain juga pada saat pengembangan masuk ke Indonesia selalu selaras dengan budaya yang ada di Indonesia saat itu. Jadi intinya ada 3 hal yang bisa kami rangkum. Pada dasarnya kalau pada agama Islam adalah menyukai perbuatan yang adil, di mana adil itu bukan berarti sama. Kita tidak melarang membuat kezoliman. Bahkan di dalam agama Islam sendiri apabila orang Islam berbuat zalim kepada orang lain juga akan diberi tindakan. Kemudian ajaran Islam tidak pernah memaksakan umat lain untuk menjadi Muslim, apalagi media kekerasan. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini untuk agama Katolik mensinkronkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencerminkan bahwa toleransi itu dikaitkan dengan determinan integritas keimanan umat Katolik. Kemudian yang ketiga adalah faktor kurangnya pemahaman. Jadi apa yang terjadi konflik selama ini pada dasarnya sih semua agama menyatakan kurang pemahaman secara mendalam terkait agama yang dipeluk. Kemudian ini sikap eksklusif, inklusif, pluralis ini mulai dari percaya bahwa agama yang dianggap itu paling benar. Kemudian inklusif itu percaya bahwa semua agama itu adalah benar, sampai dengan pluralis yaitu berjalan bersama-sama. Nah itu proses sejarahnya bagaimana pada zaman dulu agama merupakan bagian yang sangat berbahaya apabila disparitas itu diperuncing menjadi pluralis bersama-sama sehingga menjadi rukun dengan cara dialog seperti ini. Ini untuk Kristen Protestan, beragama hidup rukun, kondisi yang mencerminkan suasana damai, tertib, aman dan sejahtera. Nah, diwujudkan dalam tolong-menolong dan gotong royong. Ini ajaran agama Hindu. Dalam ajaran Hindu itu lebih bersifat ketoleransi. Kalau kita wujudkan dalam Pancasila di Sila Persatuan Indonesia itu mereka mengakui ragam perbedaan yang tergerak oleh tidak tergeser oleh sikap dari fragmental atau primordial sempit. Lalu lebih banyak berbicara masalah toleransi agama ini karena menganut ajaran tatuan asi ada yang agama Hindu. Mohon nanti dikoreksi Pak kalau ada yang salah. Nah, nanti kami sangat senang kalau apa yang kami sampaikan ini bisa ada perbaikan. Memandang yang satu yang lain adalah tanpa perbedaan. Kemudian untuk agama Buddha lebih mengajarkan kebenaran Pak ya. Dalam Siddhartha Gautama juga tidak memaksa, tetapi berusaha mengajarkan kebenaran sejati. Kebenaran sejati sehingga meninggalkan hal-hal yang diakibatkan di kemudian hari. Intinya kalau kita ambil garis benang merahnya nanti kami sampaikan adalah sama. Nah, nantinya maknanya kami rangkum dari setiap cara membangunnya. Tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah dan kita yang ada saat ini merupakan faktor penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu kami harapkan bersama-sama mari kita membentengi wilayah kita ini dari ajakan dengan globalisasi dan media sosial ini borderless. Kita harus betul-betul yang bisa membentengi generasi muda kita ini yang tidak mudah terpengaruh. Ini salah satunya. Ini faktor penghambat Pak yang sering menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal. Dan beberapa hal ini sering kami alami, khususnya pendirian rumah beragama, penyiaran agama yang mungkin salah bicara sehingga menyinggung yang lainnya,
kemudian perkawinan beda agama, penodaan agama, sampai dengan beda penafsiran. Beda penafsiran ini biasanya internal dalam agama itu sendiri. Terakhir ada kurang kesadaran secara pribadi. Kami hanya ngambil contoh saja, salah satu dari permasalahan yang menjadi kendala adalah pendirian tempat ibadah. Ini ada surat keputusan bersama. Dari surat keputusan bersama menteri ini ada 4 poin dalam pendirian tempat ibadah. Dan yang paling penting adalah poin 1 dan 2. Ya. Ada kartu tanda penduduk, minimal ada 90 orang yang akan menggunakan tempat ibadah itu, serta dukungan masyarakat yang sekitarnya yang beragama lain. Nah, apabila itu sudah dapat, maka yang lainnya pun akan berjalan dengan ini faktor pendukungnya. Yaitu kembali lagi kita mulai dari pembinaan internal sampai dengan menyadarkan perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah boleh. Perbedaan itu adalah bagian dari kemajemukan yang memperkaya bangsa Indonesia. Ini hanya beberapa hal yang menurut kami perlu kita laksanakan bersama. Tidak bisa per kelompok, tapi harus bersama-sama. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian sampai dengan bagaimana menjabarkan peraturan tentang kerukunan sampai ke tataran operasional. Kalau tidak, yaitu Pak, perbedaan persepsi dalam penjabaran peraturan itulah yang sering digunakan untuk sebagai perpecahan. Ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga kerukunan intern kita, misalnya dalam intern Islam, intern Kristen, intern Katolik dan sebagainya. Ini beberapa hal yang bisa kami tawarkan sebagai contoh yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini antar umat beragama, antara Islam dengan Katolik, Hindu dengan Islam, Buddha dengan Protestan, ini dapat kita jelaskan. Intinya adalah di poin terakhir kita berusaha tidak ada provokasi yang bisa mencegah atau bisa memecah belah kerukunan umat beragama di tempat kita. Yang terakhir adalah dengan pemerintah, Ibu sekalian. Hari besar, perbedaan perayaan hari besar terkadang juga bisa menimbulkan konflik. Akhirnya apabila kita bisa menginduk kepada pemerintah, bisa dipersatukan. Itu internal kita. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, memberikan kritik dan saran atas produk pemerintah sehingga cocok dengan apa yang menjadi kepercayaan masing-masing pemeluk agama. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf, saya sampaikan secara singkat saja. Jika nanti berkenan bisa kami printkan, kami serahkan. Jika ada koreksi, kami sangat senang apabila ada koreksi dari apa yang sudah kami buat konsep ini, yang nanti kalau perlu diizinkan kami sampaikan ke para babinsa, ke sekolah-sekolah untuk disosialisasikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pemahaman kami dalam membuat konsep ini kurang pas. Kami sekali lagi tidak ada niatan untuk yang lain, tapi intinya adalah membuat Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara ini menjadi satu kesatuan keluarga besar yang penuh kemajemukan, aman dan sejahtera. Demikian sekali lagi saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Santi Sati Satyo. Hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, acara selanjutnya pandangan singkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur oleh Bupati Kolaka dan Bupati Kolaka Timur dilanjutkan. Beragama di Kabupaten Kolaka. Sedikit mungkin gambaran tadi Bupati mendaulat kami untuk menyampaikan sedikit mungkin ini kami memotret tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Kolaka. Sebenarnya secara administratif saja membedakan kami Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Kami ini induk, yang membedakan cuma administratif saja. Tapi secara sosial politik, kebudayaan dan agama satu kesatuan.
Sedikit mungkin Pak Andi saya mengabarkan Kabupaten Kolaka ini dalam bingkai kerukunan, alhamdulillah kita mendapat persepsi kerukunan umat beragama 92%. Kami yang tertinggi bahkan di Indonesia, tapi secara regional di Sulawesi Tenggara 73,9% secara regional Sulawesi Tenggara. Kami di Kabupaten Kolaka alhamdulillah tingkat kerukunan kami alhamdulillah sangat tinggi. Kami hampir sudah menjalani 10 tahun Pak Dandim. Kami sebagai orang mengabdikan diri di forum kerukunan umat beragama ini sudah 10 tahun Pak. Jadi memang karakteristik kerukunan ini yang selalu kita jaga. Yang pertama kerukunan antara umat beragama. Alhamdulillah kerukunan internal umat beragama kami sadari bahwa memang di Islam sendiri banyak firqah, banyak mazhab, banyak aliran-aliran. Memang juga yang memang Allah sudah menciptakan kita itu berbeda. Sering saya sampaikan kepada kita ini lahir untuk berbeda. Karena ini bukan karena ini sunatullah, sudah ketetapan Allah. Saya dan Pak Wilhelm Buspanundi, saudara saya dari Katolik, tapi seandainya pilihan, saya tidak mau lahir dari orang Bugis, Pak, orang Kolaka. Saya mulai dari kayak orang Eropa yang dagang gitu, kayak David Beckham, Pak. Tapi karena sudah takdir, kalau saya lahir dari orang Kolaka ya sudah begini, Pak. Jadi kita menerima perbedaan itu. Pelangi itu indah nanti ketika berwarna-warni, Pak. Mungkin seperti itu gambaran, Pak. Alhamdulillah. Di internal kita memang sudah sadari bahwa memang terjadi banyak masalah, banyak aliran. Kalau dulu kita berbeda itu persoalan kunut tidak kunut Pak, atau apakah haram itu rokok tidak. Itu sekarang tidak. Sekarang banyak Pak aliran-aliran masuk, bahkan sekedar informasi Pak di sini Wahabi sudah masuk, Syiah sudah masuk dan lain ajaran-ajaran yang sudah masuk. Tetapi saya cuma dekat-dekat mereka bahwa kami ini berbeda. Sekarang ada persoalan memang bagi laporan juga Pak Bupati, ada satu persoalan ingin membenturkan antara agama dan budaya. Ini lagi sekarang yang pernah ada kasus Pak Kapolres kemarin Pak ujaran kebencian itu Pak Ustaz Musafir yang menyampaikan bahwa kegiatan OCD itu alhamdulillah sekarang juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian tentang ujaran kebencian itu. Yang kedua tentang kerukunan umat beragama di internal kita Pak. Kami bersaudara tiap hari ketemu Pak. Kemarin bom di Makassar itu, besoknya saya langsung kumpul semua teman-teman dari budaya itu semua menyampaikan pernyataan pers bahwa kami mengutuk tindakan itu. Semua agama tidak akan menghendaki ada kekerasan. Itu tindakan personal. Yang ketiga, memang harus kita jaga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ini sedikit agak memang antara besar, antara gimana ya? Karena kan ada kebijakan pemerintah memang mendesain suatu konsep kerukunan yang tidak. Contoh begini Pak, ada pelarangan atau sertifikasi yang bisa ceramah yang begini. Bahkan kemarin tidak dilarang oleh cara cingkrang, pakai cadar dan lain-lain. Jadi ada kesan bahwa negara ini ada sedikit diskriminatif atau perlakuan tidak baik terhadap umat beragama. Tapi ya alhamdulillah sekarang bagaimana negara ini hadir, memang hadir untuk bagaimana kita hidup untuk rukun dan damai. Tadi Pak Dandim menyampaikan tentang potensi-potensi di Kabupaten Kolaka ini Pak. Kalau di antara kerukunan umat beragama ini sisa kira-kira tentang pendirian rumah ibadah kami ketat Pak. Undang. Dan yang kedua, alhamdulillah memang tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ternyata Pak Danmu, makanya saya bertanya-tanya apalagi yang harus saya sampaikan. Semua yang saya ingin sampaikan sudah habis diborong oleh Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan prinsip-prinsip tentu karena saya agama Islam, maka dalam pandangan Islam jenis laki-laki, perempuan, suku-suku, berbangsa-bangsa